Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pasti saudara-saudara semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dan begitu juga pagi ini pasti dengan cuaca yang cerah, dibangun pagi dalam keadaan yang segar. Senang sekali karena bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara seiman dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya adalah salah satu diakon dari lingkungan pelayanan 3 dalam lingkungan pelayanan Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Bersyukur sekali karena pada pagi hari ini bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang di rumah untuk membagikan kasih melalui firman Tuhan yang disampaikan dalam Yeremia pasal 20 ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Sebelum kita sama-sama mendengarkan dan supaya firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat, sungguh Tuhan kami mengucap syukur karena kami boleh terbangun pada pagi hari ini. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan kepada kami semua. Ya Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, sebelum kami memperoleh kekuatan dan supaya kami menjadi kenyang akan firman-Mu, tolong kami bukakan pintu hati kami. Engkau berikan hikmat juga kepada hamba yang akan berbagi tentang firman-Mu pada pagi hari ini, supaya firman ini bukan hanya kami dengar, tapi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, firman Tuhan kita yang akan sama-sama kita dengarkan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai yang ke-13 dengan perikop keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru. Kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang, sahabat karibku mengintai aku. Apakah aku tersandung jatuh? Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kabar bahalap yang di sini dituliskan oleh Bapak Pendeta LD, dan ini sangat mungkin relate sama kehidupan kita, bukan hanya mungkin ya, kalau misalnya ini keluhan Nabi Yeremia sendiri terhadap jabatan yang dia peroleh. Seperti kita ketahui bersama, setiap kita itu pasti mendapatkan tanggung jawab, bukan hanya melalui jabatan yang kita miliki, tapi juga mungkin dari peran yang diberikan kepada kita semenjak kita dilahirkan. Baik kita berperan sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, ataupun seorang pekerja. Bahkan di luar dunia kerja kita juga
mendapatkan jabatan atau mendapatkan peran dan tanggung jawab sebagai seorang diakon, dan itu tidak mudah. Bahkan seorang selevel Nabi Yeremia saja dia bisa mengungkapkan keluhannya. Kenapa gitu? Apalagi kita yang manusia. Tapi bukan berarti mengeluh itu berdosa. Tapi dari sini kita bisa belajar bagaimana cara Yeremia mengungkapkan pergumulan yang dihadapinya sebagai hamba Tuhan gitu. Firman yang disampaikan memang seringkali menunjuk tajam hati orang yang mendengarnya, menyayat hati pendengarnya. Mungkin kalau Yeremia menyampaikan firman, ia mengabaikan pengkultusan atau apa ya. Kalau mungkin sekarang teman-teman atau saudara-saudara terkasih di rumah yang mendengarkan podcast Kabar Bahala pada hari ini pasti akan pernah mendengar juga mungkin kalau yang generasi saya gitu ya, maksudnya generasi 90-an atau generasi anggaplah Gen Z, ada Gen milenial dan sebagainya, itu pasti ada pengkultusan atau pengidolaan terhadap sesuatu. Misalnya ada generasi K-pop, ada generasi apa gitu. Kita pasti sering mendengar seperti itu, dan pengkultusan ini tanpa kita sadari membuat kita orang yang diidolakan, orang yang kita kultuskan itu mungkin tanpa sepengetahuan kita jadi beban gitu. Mungkin karena dia mengidolakan, dia menjadikan itu role modelnya seperti itu. Nah, dalam pergumulan yang dalam, Yeremia sini mengatakan bahwa Yeremia tidak pernah menyesali panggilan dia yang sudah Tuhan taruhkan atas dirinya seperti itu. Nah, demikian juga yang diharapkan oleh firman Tuhan ini kepada kita semua. Saat seseorang mendapatkan kepercayaan, baik itu sebagai diakon, penatua, pengurus pemuda, pengurus remaja, guru sekolah minggu, kemudian jadi seorang guru, menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang pekerja, pelajar, mahasiswa, bahkan bukan hanya sebagai ASN, dimanapun profesi yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah panggilan yang sudah Tuhan tetapkan, karena tidak pernah ada yang namanya kebetulan dalam hidup anak-anak Tuhan. Kemudian ini seperti juga seorang hamba Tuhan yang benar. Bahkan Yeremia mengatakan seperti ini, beliau mengatakan, seorang hamba Tuhan yang benar akan selalu menjauhi kejahatan dan kekerasan. Ia lebih banyak hidup dalam ketulusan, sebab sesungguhnya Tuhan akan menyertai hambanya. Maka apabila orang-orang menentang hamba Tuhan, sesungguhnya ia berbuat sesuatu kepada Tuhan. Lalu bagaimana sikap hamba Tuhan sebenarnya? Walaupun kita menahan diri, kadang-kadang orang melihat seringkali dalam kehidupan nyata gitu, seorang muda ya, bukan hanya seorang muda, mungkin orang tua, dia berpegang pada satu keyakinan, berpegang pada satu kebenaran firman Tuhan, dan orang mengatakan, loh kamu kok bisa yakin dengan hidupmu, kok kamu bisa percaya bahwa, misalnya contoh pribadi, mungkin jadi satu pergumulan juga gitu saat kita kehilangan orang tua. Saya tidak mengambil dari kehidupan orang lain seperti itu. Kami harus mengambil peran menjadi orang tua saat orang tua kami tidak ada, saat papa dan mama nggak ada. Bagaimana harus berperan untuk bisa berpegang bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalin kami gitu. Karena apa? Kami diajarkan, kita percaya bahwa wajah Tuhan itu kita lihat dari ayah dan ibu kita gitu. Itu bukan hal yang mudah gitu, mempercayakan kehidupan, dan ada orang yang bertanya, nih gimana nih kalian setelah papa mama dan gak ada gitu. Tapi karena kita tahu Tuhan tidak pernah melepaskan hamba-hambanya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Jadi kita tahu, kita menyadari bahwa iman percaya kita lah yang menjadi kekuatan kita gitu. Walaupun mungkin ada yang memperolok, itu cuma salah satu contoh sederhana. Tapi bisa jadi misalnya, loh kok kamu milih sih, kok mau sih jadi diakon gitu. Kok mau sih jadi penatua, jadi capek-capek udah sampai kerja, pulang-pulang masih ada lagi tugas pelayanan dan sebagainya. Tapi mungkin bukan hal yang mudah, banyak orang mengolok-olok, mungkin bukan secara vulgar dan sebagainya, tapi pasti banyak yang mungkin dialami oleh teman-teman semua kayak gitu, ataupun kita sendiri kayak gitu. Tapi satu keyakinan yang teladan dari Yeremia, bahwa Yeremia sadar bahwa ia tak kuasa menghadapi dan melawan semua orang yang merendahkan dan menganiaya, tanda petik ya, mungkin tidak, kalau mungkin di zaman Yeremia orang mungkin secara vulgar untuk bisa mengolok-ngolok atau merendahkan seperti itu. Tapi kalau mungkin di sekarang, kita mungkin tidak secara langsung mungkin orang memperolok dan sebagainya, tapi mungkin ada satu cara yang mungkin kayak, mungkin anak muda sekarang, iya saya dibully, atau misalnya selalu dipertanyakan, sekarang kerja di mana, sekarang kuliahnya gimana. Banyak hal yang mungkin bentuk pertanyaan seperti itu. Atau mungkin orang tua, gimana nih, atau kenampi jadi begawi nah anakmu. Atau bagi orang tua yang anak-anaknya udah selesai kuliah atau anak-anaknya belum bekerja, itu mungkin jadi satu orang mempertanyakan,
keyakinan iman kita gitu, bukan hanya sesama orang percaya, tapi mungkin orang yang di luar sana, karena kita tidak mungkin memperkatakan firman kalau orang tidak tahu bagaimana dia melihat, karena hidup itu adalah Alkitab yang terbuka tadi seperti yang Yeremia katakan. Nah, terus kemudian di sini juga yang memperkuat yang dikatakan oleh Yeremia adalah barangkali hanya sedikit orang yang mau menjadi hamba Tuhan. Panggilan tidak hanya diterima dan melakukan tugas rutin. Yang perlu kita ingat adalah hamba Tuhan itu bukan hanya sekedar menjadi pendeta, menjadi penatua dan diakon, tapi yang disebut dengan hamba Tuhan adalah setiap orang yang mengaku iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah hamba Tuhan. Jadi kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Nah, jadi saat kita sudah meninggalkan kehidupan yang lama dan memilih untuk menjadi bukan hanya pendengar tapi menjadi pelaku firman dan terlibat dalam pelayanan, itulah yang kadang menjadi pergumulan kita gitu, karena satu sisi kedagingan kita masih ada, kita masih manusia, kita masih berpikir bahwa Tuhan bisa nggak ya gitu. Bahkan misalnya gini, contoh sederhana, kalau misalnya mau tugas pelayanan tapi ada beban lagi yang lain, ada tugas tanggung jawab yang lain, bahkan kadang-kadang masih ada orang yang mengkotak-katakan bahwa pelayanan itu hanya di gereja. Tapi kan sebenarnya bukan hanya seperti itu gitu. Tapi di gereja adalah bagian dari memperkuat panggilan kita yang sudah Tuhan taruhkan, seperti yang Yeremia sampaikan. Bahkan jika saat ini dari Pendeta LD mengatakan, ini bagus sekali, saya sepakat dengan beliau. Jika saat ini kita menghadapi tekanan hidup yang berat, bukan artinya selamanya kita akan hidup dalam masa sulit itu. Bahwa akan ada masa di mana kita lepas dari tekanan hidup itu. Badai pasti berlalu. Namun yang terpenting dan yang utama dalam nas ini untuk kita pergunakan sebagai Tuhan Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33 yang mengatakan bahwa orang yang mengakui aku juga akan mengakuinya. Siapa yang menyangkal aku juga akan menyangkalnya. Jika kita mengakui kuasa dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka yakinlah bahwa Tuhan juga pasti akan menyatakan kuasanya atas kehidupan kita. Amin. Shalom, saudara-saudara kami yang terkasih di rumah dan dimanapun yang berada. Demikian kabar bahalap yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat dan kita semua bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun kondisi dan keadaan kita pada saat ini. Teman-teman semua yang ada di rumah, kalaupun masih rindu mendengarkan suara podcast kita atau mendengarkan suara merdu dari penutua dan diakon dari Majelis Jemaat GKI Palangka 1, tolong jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Percayalah tidak ada yang sia-sia saat teman-teman dan saudara-saudara semua yang di rumah untuk saat ngasih like, komen, dan subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati.